kok ngupload NFT, kok ngupload foto di NFT gitu. NFT itu aslinya yang penting bukan gambarnya ya, tapi apa hak kepemilikannya. Aku pernah dengar ada NFT itu yang bentuknya lagu. Iya. Dan ini tuh kalau semisal orang ini ngebeli NFT, ini dapat royalti gitu. Setiap dapat komersil, nanti orangnya setiap yang beli NFT dapat komersil. So guys, kali ini kita mendatangkan salah satu guest yang sangat spesial, jauh-jauh banget dari Semarang datang ke Jakarta untuk kita kulik-kulik nih tentang tips sukses dia di NFT. Dan kali ini kita bakalan ngomongin lagi spesial NFT, dan aku kali ini nggak sendiri ya, bakalan ditemenin oleh partner aku yang karena kayaknya kalau misalkan aku sendiri nggak cukup deh untuk ngulik satu orang ini karena namanya sangat viral banget di mana-mana, di podcast mana-mana pun saya lihat sangat viral seperti itu. Jadi saya butuh satu orang lagi buat bantu ngulik-ngulik. So right here, Zaza. Hai. Kayaknya kita nggak sabar ya, Zaza ya, kali ini ngulik-ngulik tentang orang yang sangat spesial. Ya, harus dikulik sampai sedalam-dalamnya ini. Oke, so welcome our special guest, Gozali in the house. Hey Mas Gozali, welcome to JAC Podcast. Welcome to JAC Podcast. So gimana nih? How are you doing today? Ya baik sih. Baik. Kayaknya ini gimana sih sebenarnya rasa viral tuh gimana sih? Kita pengen tahu dulu nih sebelum kita masuk ke inti mungkin ya. Kita mau tahu dulu rasa viral jadi orang terkenal tuh seperti apa gitu. Ya gak nyangka sih bakal segede ini. Segede oke, nggak nyangka ya. Iya. Iya. Karena kan siapa sih yang nggak kenal sama Mas Gozali gitu loh. Dimanapun, apalagi sekarang bisa disebut kayak Mas Gozali ini the king of NFT from Indonesia, ya nggak sih? Gitu loh. Nah, mungkin banyak banget nih teman-teman dari JIC yang belum tahu kesibukan atau kegiatan Mas Gozali sebelum seperti sekarang itu kayak gimana sih? Boleh diceritain? Kesibukanku ya, kan aku masih mahasiswa semester 8 ya. Ya kesibukanku ya belajar animasi, soalnya tuh emang suka animasi sih. Oh, I see. Masih kuliah juga ya? Iya. I see. Semester berapa sekarang Mas Gozali? Semester 8. Oke. Kuliahnya di Semarang juga? Iya. Oke. Thank you loh ya, sudah jauh-jauh datang dari Semarang ya. Iya. Datang dari Spesial Semarang, ya, and buat then JIC. spesial buat datang ke JIC. Sebelum kesini ada agenda apa di Jakarta? Ada agenda sama Mas Adrian sih. Oke, Mas Adrian. Kemarin kebetulan Mas Adrian juga kesini sih, Ya. ngomongin tentang masa depan NFT seperti apa, kayak gitu. Oke. Karena memang NFT ini kan bisa dibilang salah satu future ya, masa Right. depan. Benar. Dan sekarang lagi hype banget walaupun trennya bisa dibilang lagi turun, tapi tetap ada something different yang bisa dibilang very special gitu loh. Apalagi kayak Mas Gozali salah satunya millennials yang ternyata bisa sukses nih di NFT industry. Dan kita mau tahu lebih dalam dan ajakin semua teman-teman yang ada di sini untuk secara knowledge dan opportunity bisa juga nge-follow Mas Gozali. Sebelumnya, kita kan mau ngulik nih, dia dalam-dalam sampai ke dalam Palung tuh, sampai ke Palung kita kulik ya Mas Gozali ya. Mumpung ada di sini loh. Ya. Tapi sebelum kita kulik, boleh dong kita nyobain dulu salah satu ciri khas kita di podcast. Kita selalu mendatangkan puding. Karena memang di sini kan tagline kita ngobrolin trading semanis puding. Harapannya kedepannya ibaratnya kita pengen ngomongin trading tuh ya santai aja gitu. Jadi kan trading itu kan berat, apalagi ngomongin masalah forex, kripto, NFT gitu kan, yang bahasa-bahasanya mungkin gue aja pemula aja udah burn out ya. Gitu. Oke, mungkin coba dulu ya. Ini kita coba dulu, semoga ngomonginnya beneran semanis puding ya. Kemarin warnanya zebra, ini sekarang gue perhatiin kuning ya. Next nanti warna apa lagi? Warna blue. Warna blue boleh. Manis banget. Apa karena aku makannya di depan Mas Gozali ya? Baik. Minum deh. Agak lembut nih gue perhatiin ya pudingnya ya.
Oke, sudah isi amunisinya. Sekarang waktunya kita pulih. Energinya sudah dapat ngulik-nguliknya. Oke, Mas Gozali, apa ya? Dulunya sebenarnya expect nggak sih bakalan se-viral ini, atau memang saya lihat kan Mas Gozali ini kan selfie itu setiap hari dari tahun 2017 gitu kan. Apakah memang kayak mikirnya, oh gue masang strategi nih dari sekarang karena bakalan diprediksi bakalan 2021 itu bakalan hype tuh NFT, atau seperti apa sih? Awalnya tuh aku kenapa foto selfie setiap hari tuh aku ngelihat orang dari luar tuh namanya Hugo Collider kalau nggak salah. Dia tuh bikin time lapse fotonya diri sendiri tuh sampai beberapa tahun gitu loh, bahkan sampai dia nikah gitu. Ya terus aku kepikiran kenapa nggak aku bikin sekalian gitu loh versiku sendiri. Soalnya aku juga pengen ngelihat perubahan fotoku sampai beberapa tahun. Ya aku sih udah nargetin aku tuh fotonya dari awal SMK sampai lulus kuliah gitu. Oke. Setiap hari? Ya aslinya aku usahain setiap hari, terkadang lupa juga. Oke. Itu totalnya berapa kalau setiap hari dari 2017 sampai sekarang? Totalnya tuh sampai 900-an lebih kayaknya. Wow, gila ini. Mas, tapi aku penasaran sih, kayak kok bisa gitu loh kepikiran foto selfie secara konsisten, terus di-upload pula, di-upload sebagai NFT gitu loh. Apakah Mas udah apa yang dipikirin gitu? Karena aku pun pribadi kayak ngupload foto selfieku aja di sosial media kayak pilih-pilih gitu kan. Terus Mas masukin itu ke jadiin NFT terus di semua marketplace mungkin, atau salah satunya ada di OpenSea. Karena kan kalau foto selfie itu lebih ke private ya jatuhnya. Nah itu apa yang dipikirin gitu loh? Apakah emang udah ada prediksi atau dapat dari mana kalau ini bakal jadi big nih nantinya? Ya kan aslinya tujuannya aku foto tuh jadi video pertama, kedua ya aku upload di sosmed. Cuman karena ini aku merasa kurang di explore lagi, aku pengen nyoba ini bisa aku konsep di mana aja gitu loh di fotonya. Ya udah NFT. Soalnya aku tuh kepikiran, soalnya dulu aku sempat tahu NFT itu dari orang luar juga. Namanya Beeple 3D. Itu tahun berapa Mas Gozali? Tahun 2021. Ya 2021. Tahun 2021. Berarti 2017 itu belum tahu sama sekali kan? Berarti. Beeple itu tuh yang kumpulan 3D foto yang banyak itu ya, yang harganya aku juga mahal ngikutin banget. Soalnya aku juga 3D arts. Aku juga bikin 3D, sempat ngikutin juga bikin NFT 3D, cuman kayaknya kalau misal aku tetap ngejual NFT 3D kurang ya. Soalnya apa ya? Ngelihat pesaingnya tuh kalau bagus-bagus gitu. Jadi ya kayaknya mending aku ngupload foto sekalian gitu loh, sekalian parodi si Beeple kan 3D everyday. Ya aku kayak foto everyday gitu. Ya, Gozali everyday, makanya terciptalah Gozali everyday ya. Cuman yang Mas jual itu semuanya foto selfie atau sebenarnya ada di mix sama desain yang lain? Nggak ada sama sekali. Memang bener-bener foto, nggak pakai filter atau enggak itu. Oke. Dari kamera tuh langsung original, tanpa filter. Benar. Tua, nggak boleh pakai filter. Gue pengen ikutan sih Za, kayaknya Za. Kita kan ada foto absen tuh setiap hari, ngegabungin use everyday gitu, boleh nggak sih? Bisa. Emang bisa? Kalau misalkan ada yang mau ngeduplikating caranya Mas, laku nggak sih? Banyak sih. Ada orang namanya Irene Dau dari Singapura. Itu tuh juga sukses sih. Soalnya tuh idenya dari Irene Dau tuh influencer dari Singapura. Idenya tuh datangnya dari fansnya. Kan Irene Dau kan punya stiker-stiker dari fotonya influencernya. Kenapa nggak dijadiin NFT? Akhirnya setelah diluncurin ternyata laku. Dan mungkin juga salah satunya di up sama community ya, karena bener. Memang strongnya kan di situ. Ya nggak sih. So awal mula tertarik dengan NFT itu pas kapan? Ya tadi pas Beeple. Aku ngulik soalnya kenapa sih kayak 3D render bisa dijadiin NFT dan itu laku
Ya karena apa? Setelah aku nyari tahu karena tuh NFT tuh nggak bisa diduplikasi. Iya. Setelah orang ngebeli 3D render tuh orang lain nggak bisa mempunyai, soalnya udah apa tercatat di blockchain gitu. Benar-benar mungkin kalau kita ngomongin NFT ya, banyak orang di luar sana mungkin in general opinion ya, banyak orang ngomongin kayak ngapain sih gue harus beli NFT gitu kan, as long as gue bisa screenshot, Ya, bener. gue juga bisa minting foto gue sendiri di NFT di blockchain gitu kan. Nah, kalaupun misalkan kita kulik sebenarnya kayak this is future gitu nggak sih, the future of art orang nyebutnya, bahkan mungkin ada beberapa orang yang nyebutnya art itu hanya bagian aja dari NFT-nya gitu. Nah, menurut Mas Gozali nih, kenapa NFT ini bisa dikatakan it's not just about a picture of or just an art gitu? Apa kelebihan dari NFT dari yang lainnya? NFT itu aslinya yang penting bukan gambarnya ya, tapi apa hak kepemilikannya. Semisal Oke. kita tuh sama-sama punya foto, mungkin aku punya NFT-nya, masnya punya bisa screenshot. Mhm. Ya, yang berbeda tuh aku bisa ngejual ini, Mm-mm. yang orang ini nggak bisa. Ya tetap apa kalau semisal ditanya, aku juga kan semisal orang dua ini punya foto yang sama, cuman kalau ditanya originalnya mana, ya pasti yang punya NFT-nya, soalnya udah ada namanya di situ. Iya, oke. Iya bro, jadi sama aja kayak yang kalau dulu sebelum ada digital text seperti ini itu Mona Lisa kan ya. Banyak Iya, yang benar. ngeduplikatin, hampir-hampir mirip, cuman orang itu bakalan tahu atau enggak ini yang asli yang mana ya, yang dibikin sama Leonardo yang mana gitu. Tapi kalau lewat NFT tadi, proof of ownership-nya itu udah tercatat semua di blockchain. Jadi mau kamu misalnya nge-screenshot atau apapun itu, tetap itu nggak akan ada value-nya sebenarnya ya Mas ya. Nah, berarti menjunjung tinggi originalitas Ya. berarti ya. Makanya banyak pepatah mengatakan kalau apa ya, buy NFT means we buy the ownership of Ya. that NFT gitu kan. Oke. Mas, tapi ini deh, kalau misalkan aku perhatiin ya, banyak banget yang terinspirasi dari keisengannya Mas atau kekreativitasnya Mas sebenarnya. Foto selfie ataupun banyak juga yang upload KTP. foto KTP. Nah itu aku pun sampai nggak habis pikir Pikir, gitu loh, bener-bener. sampai KTP yang se-private itu bisa mereka upload ke sana. bener. Dan foto-foto yang lain gitu loh, foto ngasal juga pada sekarang Bener, di-upload bener. kan. Nah, jadi banyak yang masih belum tahu apa ya caranya gimana gitu loh untuk memanfaatkan NFT. market atau NFT ini Mhm. gitu. Mas boleh kasih info dong buat teman-teman caranya tuh yang benar seperti ini dan artinya itu kayak gimana? Biar nggak pada salah kaprah Iya, jatuhnya ya. benar. Jadi mereka pikir kayak NFT cuman sekedar kita jual foto aja. Harapannya orang bisa beli gitu ya. Iya. Benar-benar. Apalagi kalau kita udah upload di blockchain kan sifatnya permanen, Permanen nggak bisa dihapus ya Mas ya. Benar-benar. Makanya itu. Gimana tuh Mas Gozali? Aku nganggapnya NFT itu sebagai komunitas aja ya. Kalau apa ya, kayak semisal aku pernah denger ada NFT itu yang bentuknya lagu, Iya. Oke. dan musik ini ya. tuh kalau semisal orang ini ngebeli NFT ini dapat royalti gitu. Setiap dapat komersil, nanti orangnya setiap yang beli NFT dapat komersil. Dan ada juga orang luar yang bikin NFT itu tiket kebun binatang apa tepuk Kebun binatang apa iya, atau apa? enggak ada Tiket. apa ya, kebun apa ya di peternakan gitu. Oke. Itu tuh dananya nanti disalurin buat ngebangun peternakan itu, jadi Oh. nanti bisa ke sana gitu. Ya tujuannya emang komunitas aja. Oke, berarti banyak juga bisa dimanfaatkan sebagai sosial aspek juga berarti ya. Kemarin juga Mas Andri sempat cerita ya bahwa salah satu peserta yang ikut NFT Pitch Bali itu ada katanya NFT yang ketika laku itu bakalan uangnya untuk konservasi laut. Benar nggak Itu gitu? bagus sih. Ya, gitu kan berarti luas juga ya berarti Hmm. NFT ini ya, bisa kita utilize untuk every single things yang useful gitu ya. Benar. Oke. Berarti menurut Mas itu NFT prospeknya gimana ke depan? Untuk prospeknya tuh masih jauh ya. Aku masih kurang
yakin juga sih kalau di Indonesia masih untuk masih nerima NFT itu mau nggak ya gitu. Tapi kalau kondisi sekarang bisa dibilang masih sulit mas, Iya. cons masih banyak. Kita benar. ngomongin NFT aja nih udah pakai bahasa yang sesimpel mungkin, tapi publik itu masih confused gitu loh. Iya. Gitu. Apalagi kita kayak agak ngomongin secara technical atau fundamental yang agak berat bagi netizen itu kayak bosen, boring gitu Iya, kan. benar. Memang kalau di sekarang emang rada susah gitu. Cuman jangan khawatir karena masyarakat luas itu sebenarnya juga udah pada pinter sih Benar. menurut aku. Gitu, mereka udah pada smart untuk pilih-pilih dan pilih-pilih informasi dan pengen tahu suatu hal yang baru itu lebih dalam. Jadi mereka tuh sebenarnya udah kepo, cuman ya itulah jiwa-jiwa kenetizenannya itu masih nggak tertahan. Benar. Jadi kalau prospeknya sih menurut aku pribadi ya, karena aku salah satu yang ngikutin NFT juga, itu ke depan masih bisa lebih dahsyat lagi gitu loh. Apalagi kan kalau di luar negeri mungkin, dan nanti GIC akan launching salah satu produk NFT Yap. juga. Nah itu kita akan mengkombinasikan antara art. Jadi NFT itu kan all about art, tapi nanti selain dapat art itu nanti akan bisa dapetin income atau potential income-nya itu ada dari dari aset tertentu lah. Nah itu nanti kita implementasiin di bulan ini bakal launching. Nah, pasti kan teman-teman yang mungkin masih awam nih sama NFT kayak beli gambar doang, terus kenapa gua harus beli gambar gitu? Iya, padahal bisa screenshot. Iya, padahal bisa screenshot, ataupun kenapa aku mesti beli gambar ini karena aku tahu next month atau next day, next year aku jual harganya bisa beda loh, bisa tinggi, aku bisa ambil cuan dari sana. Iya. Nah, satu hal lagi yang important menurut aku adalah gimana kita bisa nge-generate money lah gitu ke NFT-nya. Jadi selain kita pegang NFT-nya, kita juga bisa dapat passive income mungkin per bulan, per tahun. Itu kan lebih menarik juga mas. Ya nggak sih? Mungkin mas sudah dengar konsep ini kan udah mulai diperbincangkan tuh. Udah dengar belum? Masih belum sih. Masih belum. Soalnya aku juga nonton beberapa podcast ya dari beberapa kolektor NFT dan juga investor. Mereka mulai karena mereka terliar banget ya, tahu, aware tentang hal ini, dan mereka pengen kasih sesuatu yang lebih menguntungkan lagi buat kolektor-kolektor NFT. Jadi mereka tuh bukan cuma sekedar NFT doang, tapi bisa dikembangin lagi loh jadi hal yang lebih gitu. Benar. Jadi a lot of utilities Yes. yang bisa diincorporate Utilitas ke benar. NFT-nya. Ketimbang collectible aja. Iya. Benar. Kadang misalkan kita beli NFT nih, misalkan kita sama NFT-nya, misal nih aku screenshot punya kamu, aku jualin. Nah, walaupun memang gambarnya sama, tapi kan utilitiesnya berbeda. Iya. It makes our NFT different, gitu Iya. kan? Ya. Oke. Ya, aku rasa sih kalau misalkan nantinya GIC salah satunya bisa keluarkan, bisa provide NFT yang kasih beautiful art, terus juga kasih potential income di dalamnya, itu akan lebih interesting lah intinya gitu sih. Dan kita berusaha nanti bakal kasih desain yang bener-bener unik ya, unik, limited gitu. Nah nanti mas kita kasih tahu deh contoh-contoh, sampel-sampel dari Benar. desainnya. Dan Iya. kita sebenarnya ngundang Mas Gili kan pengen tahu tipsnya to make it Iya. viral, gitu kan? Bener banget. Jadi kan bukan Mas Gozali aja nanti yang viral aja itu nyusul dengan Harapannya. Yusroni dan saya mungkin. Benar. Iya. So balik lagi Mas Gozali, kemarin itu minting di OpenSea itu berapa total foto dan total volumenya berapa? Income paling tinggi deh. Nah, Berapa total gitu? volume tuh 400 kayaknya. 400 it ya. Iya. Itu it zaman itu berapa? Ya, masih 50-an. 50-an. Itu Iya. udah beli semua belum? Kan dari total frame, total volume trade tuh aku dapat 10% setiap penjualan. I see. Semacam royal Royalty. Ya, royalty. Iya. Oh, I see. Oke. Ya, Jadi,
Yang kelebihannya itu royalty fee, proof of ownership, Iya. terus dari artnya. Iya. Oke. Harga tertinggi sama harga terendahnya mas? Harga terendah tuh aku awalnya jual sekitar 0,001 ETH, sekitar $5 lah. $5. Ya itu aku ngejual tuh emang targetku orang luar gitu. Oke. Soalnya aku juga nggak berharap lebih untuk orang Indonesia kebeli gitu loh. Oke. Tapi semua pasti ada harapan mas. Kalau Iya. Yusroni udah tahu duluan ya ada foto mas, dia kemungkinan Bakalan mau beli upload loh. gue. Soalnya banyak juga tuh di galeri gue kan Oh bukan kamu mau beli foto selfie-nya? Mungkin ya. Soalnya kan aku juga salah satu orang yang pengen juga dapet cuan, Zaza. Gila-gila lo ya. Iya lah, pokoknya apapun itu kalau selama ada opportunity kita mesti Iya, harus gercep juga Yes, nggak sih? benar. Harus apa ya kata orang tuh ya, agile and harus tahu seizing the opportunity gitu kan. Soalnya tuh awalnya yang ngebeli orang Indonesia tuh tahu kalau ini emang cuman apa ya, unik aja kok ada orang ngupload NFT di foto di NFT gitu. Soalnya kan alasan aku ngejual tuh karena emang itu ngelihat pasar tuh kebanyakan art 3D, ya kenapa nggak foto gitu, kayaknya bakal. Terus aku berharap tuh dari semisal ada orang luar yang ngebeli, ini semisal aja, aku berharap tuh semisal ada koleksi NFT banyak, lu kok ada mukaku gitu. iya loh, unik. Jadi kan maksudnya biasanya tuh koleksi NFT mungkin apa ya, CryptoPunk, Iya, gitu pixel kan, standar gitu. pixel. Terus salah satunya di jajarannya itu ada mukanya Mas Gozali. Ya itu konsepku itu salah satunya. Seenggaknya punya satu gitu. Iya. Berarti itu yang 900-an itu tuh udah dibeli semua. Iya, udah dibeli semua di hari ketiga sih. Hari ketiga. Iya, aku juga gak nyangka. Wow. Soalnya hari pertama tuh kayak laku 10 gitu. Soalnya waktu aku nge-tweet tuh aku juga gak berharap, alah paling gak ada yang beli gitu. Iya. Enggak deh, waktu aku promosi itu di Facebook. Oke. Di Facebookku ternyata banyak yang kontra gitu. Kok ngupload NFT, kok ngupload foto di NFT gitu. Iya, Banyak iya, yang nggak iya, terima iya. gitu. Iya, benar-benar. Terus ya aku hirauin lah, terus aku lanjut ke sosmed lain gitu. Ke sosmed TikTok. Aku juga promosiin, ternyata kurang, nggak ada tanggapan sama sekali bahkan. Terus aku ke Reddit. Kredit ya. Reddit juga seminggu aku nggak nyampe seminggu ya, nggak ada tanggapan juga sih. Ya akhirnya aku kayak sosmed terakhir Twitter gitu. Ternyata banyak yang welcome banget gitu. Ya. Itu yang di upload, maksudnya announcementnya itu apa Mas? Tadi Mas kan coba berbagai social media. Ya aku nge-tweet kayak aku ngupload foto setiap hari di NFT, terus kayak lol gitu aja. Oke, jadi Oke. postingannya sesimpel itu, abis itu muncul tuh banyak yang komen. Kalau Iya. di Facebook lah banyak yang kontranya banyak. Iya. Terus yang di Reddit juga engagementnya kurang ya mungkin ya. Terus kalau di Twitter udah deh banyak yang welcome. So kenapa NFT Mas Gozali ini bisa seviral ini? Ya Gitu, karena kenapa? itu lagi beda banget dari yang lain gitu loh. Soalnya tuh aku juga sempat keinget quote-nya Mas Panji Pragiwaksono, sedikit lebih beda dari sedikit aku lupa ya. Ayo. Oke, abis ini kita searching mungkin ya. Sedikit lebih beda, lebih baik dari sedikit lebih baik gitu. Oke. Ya intinya aku beda agak lumayan lah dari yang lain gitu. Benar-benar. Even though ibaratnya konsepnya sama, tapi ada unsur pembedanya. Ya yang Gitu gampang kan. dinotis lah. Gampang dinotis. Oke. Nah, itu- So, kalau dari segi prosesnya gimana? Maksudnya itu kan dari segi mungkin di artnya langsung, di NFT-nya langsung. Kalau prosesnya ketika viral tuh gimana? Aku dengar ada mungkin ada pengaruh dari community di belakangnya. Iya. Itu katanya ada Seth Arnold apa segala Nah, macam tuh. Gimana tuh? Awalnya tuh yang ngebeli orang luar, emang sesuai target. Wah, akhirnya ada yang beli aku, ternyata emang sesuai target. Terus ada yang nggak bisa aku kontrol, tuh ternyata orang Indonesia ada yang ngebeli. Oke. Siapa itu pembeli pertama kali? Di Jakarta juga sih. Jeju bukan. Belum. Ya ada komunitas NFT itu di Oh. Discord, terus orangnya tuh screenshot Twitterku terus diposting di Discordnya gitu. Oke. Terus banyak yang bicarain, ada orang
ngupload foto di NFT gitu-gitu. Ya, yuk kita ngebeli satu-satu gitu. Oh, oke. Ya sampai akhirnya di notice sama Jeju, sama Chef Warno juga dan teman-temannya gitu. Iya. Tuh caranya gitu. Seperti Kamu itu. kamu banyak banget tanyanya sih. Kamu jangan-jangan mau copy paste caranya Udah copy Mas paste sih, Gozali abis ya? ini aku ngambil absensi aku minta tolong Chef Arnold juga kali ya buat bantu juga, siapa tahu kan. Ya kamu posting, habis itu nanti kamu tag Chef Arnold. Bener, Udah. captionnya lol. Terus kamu terus kamu nanti ekspresinya gimana pas selfie? Aku Masa lebih- flat juga? Ekspresif sih, kan kita Ekspresif harus kayak beda. gimana, kayak bener. gimana? Duh, keluar deh gue di sini. Jangan lawa. Iya. Oke, Mas Gozali, sebenarnya apa ya, Mas Gozali ini kan ibaratnya udah menjadi kreator ya, gitu ya. Nah, apakah juga ngeflip juga atau pure just kreator atau nge-tradingin juga gitu? Aku ngeflip juga, kayak kan aku juga dapat kesempatan juga buat dapat whitelist NFT. Oke. Ya banyak sih dari komunitas yang nawarin whitelist, ya aku ambil juga karena itu kesempatan. Iya. Ya setelah whitelist ya aku cuman jadi orang yang kayak biasanya aja. Setelah whitelist itu ngambil waktu hari pertama launching aku jual gitu-gitu. Oh. Ya paling untuk whitelist tuh cuman sekian dari profitnya sih. Iya, selisihnya ya. Tapi masih Itu cuan lah whitelist. kalau di forex atau di trading itu scalping. Iya, Iya, scalping. scalping. Oke. Kalau berarti kalau misalkan Mas Gozali kan ibaratnya ngeflip juga. Nah, sekarang berapa NFT yang dimiliki selain punya Mas sendiri gitu? Aku jarang banget sih aslinya untuk beli NFT. Jarang ya. Jadi aku agak selektif juga. Mm-mm. Soalnya aku juga gak mau kebanyak. Soalnya tuh invest di NFT itu cuman 3-5% gitu. Untuk aku porsiin diversifikasiin. Mm-mm. 3-5% ya Mas 5%. Gozali itu berapa Benar-benar. ya? Itu loh. Iya nggak sih? Yang lainnya kemana? Ya lainnya ada di kripto, reksadana, saham, aku juga main. 3-5% ya Mas Gozali itu tadi sekitar berapa? 48 ya? Hmm. Tuh, hitung loh. 10%-nya untuk aku. Bisa aja. Bisa aja ya, Wak, benar. Oke. Gimana? Udah mulai kepikiran? Mau ikutin jejaknya Mas Gozali? Kayaknya nanti dulu aja deh, biar nyusun konsep dulu gitu. Sekali udah nyusun konsep baru boom gitu. Kan butuh strategi juga ya Mas Gozali ya, karena keberuntungan tiap orang beda-beda za gitu. Jadi jangan mengharapkan keuntungan, misalnya keberuntungan doang. Upload terus kita expect langsung beli, pasti ada something special, we have to prepare first gitu kan. Ada harus community juga dibantu gitu kan, karena memang kalau kita ngomongin NFT itu pasti erat samanya ke community kan ya. Nah kalau community Mas Gozali gimana sekarang, apakah misalkan join ke community lain ataupun memang Atau Mas komunitas udah ada nge-build community sendiri? sendiri gitu, ada nggak komunitas Aku sendiri? nggak terlalu sih. Yang ngebeli ya cuman buat collectible aja. Oh, kalau gitu. Dan setelah banyak yang beli itu aku malah harus ngasih timbal balik ke yang ngebeli. Ya salah satunya aku ngebuat NFT lagi. Jadi yang nanti aku setelah ngebikin NFT lagi tuh, nanti sebelumnya yang beli tuh, yang masih hold tuh aku kasih gratis gitu. Oh, ada free NFT. Untuk konsep nge-build yang baru itu konsepnya sama juga Ya atau gimana? base dari foto, cuman aku nge-explore banyak style art juga, dari banyak banget sih. Oh, berarti ada sentuhan art juga ya? Iya. Nggak hanya selfie aja berarti. Oke. Kalau selfie boleh dong kita diajaknya, ya nggak sih? Iya. Biar at least viral lah dikit gitu kan. Baru tuh ngebom tuh FB gue gitu, Atau minting. selfie-nya nanti sama cewek. Ayo Mas, kita selfie, Iya, Mas, langsung bener. upload. Udah tuh, pecah. Bener, karena harus ada spesial juga dari sebelum-sebelumnya gitu kan. Mungkin yang sekarang dengan pacarnya dengan sahabatnya atau siapa kan. Kan beda-beda juga. Nanti aja ajak ya Mas Gozali ya. Aku nanti kasih kontak aku ya. Cepet banget. Iya dong, kita kan harus menangkap opportunity nggak sih? Kita Iya, juga Mas harus. Gozali juga pilih-pilih kali ya. Apalagi sekarang banyak yang deketin selebgram atau Baik. siapapun. Banyak ya Mas ya cewek yang deketin. Iya. Oke.
So dari sekarang kan semenjak viral ini pasti dong banyak opportunity baru gitu ya, maksudnya banyak diundang-undang, kemudian masuk TV segala macam, masuk TV juga. Ya masuk TV juga. Nah gimana tuh, maksudnya utilize this moment seperti apa Ya, dengan benefit dari keviralan semua ini? enggak, kalau di TV aku lebih nganggapnya pengalaman aja sih. Enggak berharap aku bakal di TV terus gitu loh. Soalnya aku juga belum siap sih kayaknya di TV gitu. Kenapa belum siap? Ya balik lagi ke, soalnya kan aku orangnya apa ya, pendiam di rumah gitu. Jadi masih belum terbiasa. Iya. Oh, gitu. Oke. Tapi kan ini sekarang momennya Mas. Gitu loh, kalau bisa kita harus terus manfaatin momen yang ada. Bahkan mungkin sekarang Mas lagi create project apa gitu, something, mumpung ini trennya masih ada, masih Mas pegang. Ya, Especially di ya Indonesia. makanya aku masih bikin NFT lagi. Cuman kalau ditanya rilisnya kapan tuh masih belum tahu, soalnya masih dibuat juga. Oh, Dibantu oke. sama temen, aku juga sempat komisi ke orang-orang juga. Oh, oke. Jadi udah ada ya next projectnya. Udah ada tuh Yos. Pasti. Kita juga kemarin ngulik-ngulik juga ya salah satu BA brand itu. Gue kayak wah Mas Gozali ini ya luar biasa. Luar biasa Mas. lah pokoknya. Umur berapa tadi? 23 23, tahun, beda cuman udah setahun. bisa sesukses ini gitu loh. Aku mungkin pas kemarin 23 tahun ngapain ya Yus? belum bisa kayak Mas gitu loh. Bener. 23 tahun uploadnya di FB. FB udah lewat, Udah lewat di ya? Instagram lah Instagram, tetep. bener. Ya, 23 tahun versinya Mas Gozali, apa itu social media? Uploadnya di NFT dong, di marketplace. aku dulu juga sempat gitu, aku upload di Instagram. Ternyata nggak ada kayak ya biasa aja gitu lah. Ya memang Mas kalau upload di Instagram berharap apa gitu? Iya, aku juga paling ya dilihat Pujian. sama orang di link, di like Udah doang. pujian sih biasanya gue. Ya udah makanya kita followingnya nanti aku yang like Instagramnya. Tapi kalau ngomongin NFT sebenarnya hampir sama nggak sih kalau kita posting di sosial media, hanya saja dia mungkin platformnya blockchain ya. Benar nggak sih? Aslinya apa ya? Aku juga nggak tahu sih, kalau aku juga masih belum paham kalau NFT itu boleh nggak sih di upload foto gitu loh. Aku juga masih ternyata iya. setelah aku ngelihat orang-orang tuh ada yang itu NFT basicnya fotografi, ternyata ada juga. Tapi kan kebanyakan bentuk pemandangan gitu. Iya. itu. Tapi memang sih maksudnya kayak regulasinya kan juga bisa dibilang masih disiapkan ya, masih dibentuk. Jadi ini memang lahir dari community dulu gitu loh. Bisa dibilang kayak pakai sistem trust lah bahkan. Dan kalau kita membahas regulasi, blockchain itu bisa dibilang regulasi bahkan. Iya nggak sih? Ya, tapi yang regulasi itu bukan pemerintah. Bukan Iya, pemerintah. pemerintah. Betul sekali. Oke, sebenarnya NFT ini permissionless nggak sih? Kayak no regulation at all. Ya. Bahkan gue lihat ya kemarin sempat riset juga di OpenSea tuh banyak juga konten-konten yang sensitif dalam tanda Iya. kutip ya, kayak gitu ya, yang berbau yang Ya, kurang enak dilihat lah. walaupun bebas ngupload apa aja, cuman jangan disalahgunain gitu loh. Iya. Mas. Iya. Nah makanya itu Dan- pertama banyak yang salah gunain ya konten-konten benar. yang diupload itu nggak sesuai lah. Terus yang kedua uploadnya udah bener mungkin ya, nggak yang senonoh atau gimana. Cuma ya itulah apapun diupload sama mereka yang penting konsisten ya. Konsisten, Nah gila-gila itu kan konsisten. salah ya Mas ya. Bener-bener. Itulah. Oke. So, gimana Mas tips dan triknya buat sobat GIC nih yang pada nonton? Karena aku yakin banget banyak yang pengen jadi kayak Mas Gozali. Salah satunya mereka mungkin upload foto apapun yang tanpa modal lah istilahnya, tapi bisa dapat cuan gitu loh. Jadi tips dan triknya gimana kalau memang mau menggeluti dunia NFT ini gitu agar bisa dapat profit juga nantinya. Tipsnya maksudnya ada beberapa sih, kayak tipsnya mungkin bagi yang pengen jadi kreator, ya sebisa mungkin tuh jangan langsung terjun di buat nge-NFT gitu, tapi ya kita harus join ke komunitas NFT yang lain dulu. Oke.
kita ngebangun relasi, kita nyoba beli NFT ya, soalnya tuh kita harus ngerasain ngebeli NFT sebelum karya kita NFT itu dibeli orang lain gitu. Iya. Oke, ada lagi nggak yang lain? Nah, Dibocorin dong semuanya dong. terus untuk apa ya, pembeli NFT kalau misalnya mau ngebeli NFT itu harus di riset dulu gitu, ini prospeknya gimana, ini terus apa, ini yang buat siapa, soalnya itu perlu kayak ini orangnya kayak gimana, terus Benar. kedepannya kayak gimana, terus utilitas ini buat setelah kita ngebeli itu kita dapat apa aja, itu juga perlu dipertimbangin gitu loh. Benar. Karena memang balik lagi ya, NFT ini konsepnya permissionless gitu ya. Jadi di secondary market pun pasti ada yang katanya scam. Iya. Nah, makanya kita masih harus do our own research gitu ya. Ya, itu biasanya kalau research ada platformnya nggak sih Mas? Ada satu platform kan biar lebih mudah gitu loh, semacam library yang bisa kita jadikan acuan kalau mau lihat NFT. Ya kamu lihatnya di platform ini aja, itu udah lengkap. Apa ya, mungkin bisa dilihat di Twitternya kayak gimana, terus Oke. nge-tweetnya tuh apa aja. Tapi kadang yang scam juga ya, itu Iya. punya Twitter lah, punya apa Iya, kita lah. juga harus tahu itu followingnya bot semua atau bukan, Iya benar. Oke. terus orangnya itu apa, doxing atau enggak, terus apa, takutnya kan kalau nggak doxing, walaupun banyak sih NFT yang nggak doxing tapi sukses juga, tapi banyak juga yang NFT yang orangnya tuh tahu siapa dan sukses juga. Oke, kalau doxing itu berarti perlu nggak sih founder itu ditampilkan menurut Apa Mas ya, Ghazali? nggak terlalu sih, soalnya tuh kan kebanyakan NFT juga yang penting tuh apa, NFT-nya gitu loh. Oke. Ya, aku agree sih, soalnya bisa dibilang yang founder atau yang bikin ya itu siapa itu penting nggak penting sebenarnya. Yang penting adalah value dan utilities dari NFT-nya itu sendiri. Gitu sih. Oke, sambil makan. Oke. Puding kali ya. Makan lagi Mas. Makan lagi. Soalnya udah ngomongin yang agak-agak berat gitu, jadi aku butuh yang manis-manis. Yang manis-manis lagi. Ini sendokinnya. Just kecil-kecil makannya. Iya dong. Kalau besar mah keselak. Sebenarnya cita-cita Mas Ghazali ini apa sih? Kalau- Animator kah? Iya, kalau dulu sih pengennya kerja di studio animasi gitu. Ya pengen apa, ngerasain kerja di studio animator, jadi bikin film-film gitu, film animasi. Ya contohnya kayak di Disney, Pixar, cuman aku ya sebisa mungkin nyoba di lokal dulu. Oke. Sampai kapan nih masih involved di dunia NFT kira-kira? Apakah sampai selamanya? Atau sampai kapan nih? Apa ya, kurang tahu juga sih, tapi ya walaupun aku juga apa ya, masih ilmuku di NFT juga aslinya masih belum terlalu banyak juga sih, masih belajar juga dari yang lain. Mas Ghazali, aku masih penasaran sih. Tadi kan sempat di-mention kalau misalnya asetnya Mas Ghazali itu cuma sebagian yang ada di NFT. Di 3-5% ya kalau nggak salah. Iya. Nah, itu berarti sisanya kan di aset-aset yang lain. Nah, dari 3-5% aja ini bisa dibilang tadi kan sekitar 40 itan kan. Dan untuk profitnya itu Mas salurkan kemana sih? Maksudnya ada Mas bagi ke mana aja gitu loh. Iya. Alasan aku kenapa nyisahin 5% di NFT itu karena emang NFT itu high risk. Oke. Dan kedua, emang aku kalau semisal mau beli NFT emang cuman pengen aja beli untuk collectible. Aku ada juga itu. Terus untuk sisanya aku kemanain aja. Untuk kebanyakan sih aku di reksadana. Kayak sekitar berapa ya? Mungkin 40% di reksadana. Ya. Terus reksadana tuh aku kebetulan tujuanku pengen dapat bulanan aja sih.
Oke, jadi lebih ke passive income tapi kalau bisa yang tetap ya. Kayak ya namanya apa ya, reksadana pendapatan tetap kayaknya. Terus untuk sisanya kayak saham mungkin 10%. Terus cryptocurrency agak banyak sih ini. Kripto yang Ya memang agak mungkin banyak. 30 sampai 40-an gitu. Ya Oke. itu aslinya aku juga banyak yang bilang tuh kalau bisa aset tuh di cryptocurrency 10% aja. Iya. Cuman karena aku emang lebih investasinya emang suka di cryptocurrency aja, makanya aku agak berani di 30 sampai 40%-an. Oh, oke. Itu kripto di hold atau di trading kan? Aku hold dan aku staking gitu. Emang tujuannya jangka panjang, makanya aku banyak di cryptocurrency. Dan aslinya aku juga ngimbangin gitu loh. Aku juga punya aset yang risiko rendah dan Iya. risiko tinggi gitu. Jadi imbang gitu. Iya, karena memang diversifikasi itu penting banget Benar, gitu benar. loh. Nah, dari hasil cuan NFT-nya itu gimana? Modal awal sama sekarang kan itu beda dong. Mas berarti memang udah Mas distribute di beberapa investasi tadi ya, jenis investasi tadi. Tapi ada nggak sih yang Mas belikan di aset-aset real, ataupun mungkin Mas ada impian apa dulu, Iya, pengen beli apa? gitu, benar-benar. Kalau Pengen beli beli jet pribadi, pengen punya, Enggak nah sama sekarang kayak gitu. udah kebeli Raffi mungkin. Gigi kali pesawat Ya pribadi. bisa dong seorang Gozali everyday. Benar-benar. Ah. Become millionaire overnight ya. mungkin Iya. banyak, soalnya tuh aku setelah bilang aku pengen kerja di studio animasi, banyak yang bilang kenapa nggak bikin studio sendiri gitu. Iya. Cuman sebelum aku bikin studio itu aku harus cari pengalaman dulu gitu Nah, itu dari yang sih. studio lain gitu, dan membangun relasi juga sih kalau bisa. Dan mungkin uangnya aku juga sisihin buat hobi gitu, kayak beli Nintendo Switch, game-game gitu lah. Oh, oke. Memang hobinya main game ya. Game gitu ya. Selain itu apa hobinya? Komputer juga sih, dan komputer animasi itu juga Komputer kan. animasi. Beda sama hobi lo. Iya, Kalau lu hobi lo apa? dancing, Dancing, main Barbie. Enggak. gila-gila di main Barbie lo, julitin orang. Itu sih nggak hobi bermanfaat. gue. Benar-benar. Tahu nggak? Jadi harus mencontohi, meneladani gitu kan. Ini dari salah dia. satu bisa dibilang kakak tingkatmu loh, ini 23 tahun. iya. Jadi kamu harus Halo Mas Gozali. jadikan dia idola. Jadi Gozali idolaku. Nah, gitu. Baik, benar. Oke, baiklah. Oke. Nah, ngomongin kamu kan lebih fokus ke cari investasi yang bisa kasih pendapatan tetap ya. Nah, sebenarnya kalau ngomongin investasi dengan pendapatan tetap itu semua investasi itu kan nggak ada yang kasih garansi ya. Ketika Iya, setiap benar. bulan itu bisa plus atau bahkan bisa minus juga. Iya. Nah, sebenarnya itu banyak instrumen investasi yang bisa kamu pilih selain dari yang tadi gitu loh. Salah satunya mungkin adalah market maker. Kamu udah sempat dengar belum? Belum dengar ya. Market maker belum. Nah, jadi kalau simpelnya market maker itu sama aja kamu seperti liquidity provider atau pedagang, tapi untuk marketnya itu lebih ke forex sih, futures market. Nah, jadi kalau misalnya market maker itu bisa hampir-hampir sama kayak pendapatan tetap tadi. Jadi kamu setiap bulannya bisa mendapatkan passive income, entah itu mungkin 1 bulan 1%, 1 bulan 2%, atau mungkin juga bisa minus. Karena konsep dari market maker itu gini, kalau misalkan ngomongin forex trading ya, ini aku sedikit ngebahas forex trading karena banyak audiens dari JIC juga ya, betul. itu yang trading forex, bukan hanya di kripto, dan mereka pilih market maker untuk jadi salah satu pilihan investasi yang menurut mereka aman. Jadi kalau misalkan trading forex itu use trader gitu kan, trader nanti mau trading forex kita pasti cari pialang atau broker gitu ya. Nah, itu cara konvensional, jadi old ways lah. Kalau misalkan sekarang itu GIC bikin ekosistemnya
trader itu bisa langsung bertemu sama market maker, di mana market makernya ini adalah sebenarnya nasabah atau mitra dari GIC juga gitu. Nah, kalau misalnya kayak sekarang GIC udah bisa bikin ekosistem yang mempertemukan antara trader sama market maker itu bertemu secara langsung, otomatis transaksi atau arena perdagangannya nanti bisa lebih fair karena nasabah bertemu dengan nasabah, bukan nasabah bertemu dengan sebuah perusahaan. Karena kan bisa dibilang di forex industry ini ada beberapa problem klasik, kayak misalnya nggak transparan, nggak fair lah, tradernya sulit untuk profit gitu kan, entah itu nanti brokernya nggak terregulasi dan lain-lain gitu. Jadi kalau misalkan jadi market maker ini salah satu produk yang bisa dibilang paling aman dan bisa dijadiin salah satu instrumen investasi yang kamu pilih gitu sih. Nanti kamu coba lebih dalam pelajari tentang market maker karena udah banyak banget ya nasabah kita yang jadi market maker. Gak ngapa-ngapain, ibu rumah tangga gitu loh, atau misalnya yang lagi trading forex dan crypto, dia juga masuk sebagai market maker untuk diversifikasi investasi. Jadi ada yang high risk, ada yang stable aja bisa dibilang gitu, sama kayak deposito lah bisa dibilang. Kita invest terus kita nggak perlu analisa chart, cuman dari situ kita bisa dapat return setiap bulan. Untuk return setiap tahunnya juga ada. Return setiap bulan sih. Oh, jadi hitungannya per bulan. Hitungannya per bulan, betul. Gitu. Dan return itu sebenarnya nggak hanya per bulan sih, Mas Gozali. Bisa aja nanti kamu tariknya per 3 bulan, per bulan, per minggu, macam-macam. Jadi kan untuk profit dari market maker itu dari hasil tradingan trader. Jadi kalau misalkan tradernya lagi loss, market makernya profit. Kan trader open transaksi setiap saat, setiap hari kan. Nah, jadi kalau misalnya mau dibilang market maker itu salah satu pilihan investasi yang bisa kasih pendapatan tetap, ya menurut aku lumayan cocok karena dari awal launching GIC itu untuk produk market maker bisa dibilang setiap tahunnya selalu plus. Average per month itu ya plus lah intinya gitu loh, entah itu 1-5%, itu kan juga lumayan menguntungkan ya. Gitu sih. Gimana? Ngerti nggak? Ngerti dong. Iyalah. Kan gue di GIC. Siapa yang nggak mau jadi market maker? Betul, we have to be market maker ya. Itu untuk dapat passive income juga seperti itu. Jadi banyak diversifikasinya juga gitu ya. Oke, mungkin terakhir nih Mas Gozali, terakhir banget gue pengen tahu nih tips dan mungkin teman-teman juga pengen tahu tips untuk jadi kreator NFT yang bisa sukses. Untuk bisa jadi sukses, pertama itu di konsep dulu itu NFT-nya mau bentuknya kayak gimana, terus nanti ada utilitasnya atau cuma sekedar collectible, itu juga mempengaruhi gitu. Terus ngebangun tim atau pribadi aslinya juga nggak masalah sih. Cuman untuk disarankan aslinya lebih baik bikin tim gitu. Soalnya untuk ngebangun komunitas NFT yang lain juga ada yang ngurus komunitasnya, ada yang ngurus pembeli NFT-nya, ada yang ngurus orang-orang yang di komunitas itu. Banyak sih. Mungkin yang terakhir jangan FOMO sih. Nah itu Baik. everyone pasti bisa dibilang gampang FOMO sih. Benar. Mas pernah nggak FOMO? Pernah itu gara-gara awal tahu cryptocurrency itu dari Dogecoin itu. Sama, gue sih Shiba Inu, Doge. Aku Shiba Inu nggak ngikut sih, soalnya udah kayak kejadian Doge itu udah. Iya, kalau kejadian. Dan gue korbannya. Kamu korbannya. Ya. Begitulah namanya juga, kita kan nyari pengalaman juga gitu ya. Kayaknya kita udah banyak ngulik-ngulik deh Mas Gozalinya. Mungkin kita pengen ngobrolin sedikit ya tentang secret yang lebih dalam lagi di belakang gitu. Biar juga Mas Gozali terlibat lah
buat ngatur strategi untuk JIC NFT kita seperti Wow. apa gitu ya. Beneran nih. Iya dong, harus dong Mas Gozali ya. Mau ya? Ya, nanti boleh kita ngobrol-ngobrol di belakang, Di belakang. ya tentang ke depan ada kontribusi apa. Hunus bisa kolaborasi sama Iya. Mas Gozali? Ya, Bisa bisa. Mas ya. Oke, paling yang terakhir dari aku ya, ini sekaligus info buat sobat GIC semuanya. Tadi kan Mas Gozali bilang sendiri untuk tips dan trik teman-teman sebelum beli NFT itu apa aja. Yang pertama mesti tahu projectnya. Jadi, nah itu scam atau enggak, mesti dikepoin tuh ya, dianalisa dulu. Terus juga dari segi utilitasnya juga harus jelas gitu. Apakah ada royalti dan lain-lain. Nah, menyambung hal itu, GIC itu ke depan di bulan ini sih Yus sebenarnya Yap. itu akan launching yang namanya GIC First. Nah, GIC First itu adalah marketplace tempat jual beli GIC NFT. Nah, untuk GIC NFT ini adalah salah satu produk dari GIC yang nantinya akan diperjualbelikan di bulan ini, di mana beda konsepnya nih sama NFT yang biasanya atau pada umumnya, karena GIC NFT ini bukan hanya sekedar NFT tapi melainkan bisa mengenerate income atau passive income lah setiap bulannya gitu. Dan untuk di bulan ini nanti yang akan launching itu total NFT ada sekitar 400-an NFT yang akan diperjualbelikan. Temanya ada Garuda, terus ada juga Leak Bali, ada George, dan juga ada apa satu lagi? Bull, sama Bull ya. Nah, itu tema-tema dari GIC NFT yang akan kita jual dengan pastinya desain yang unik, yang bagus, yang cantik, dengan thread yang full, yang teman-teman semua bisa beli nanti. Dan pastinya bukan cuma dapat estetik dari artnya doang, tapi bisa dapat passive income bulanan loh. Itu yang wajib dicatat. Oke. Gitu. So jangan lupa pantengin terus GIC karena banyak banget program yang sekarang sedang kita buat, dan juga teman-teman harus stay tune dari tanggal 27 ya sampai akhir bulan. Itu karena banyak banget diskon untuk pembelian NFT kita hingga 50%. Wow, 50% ya. Oke. No doubt sih, bukan GIC namanya kalau nggak always innovate something new gitu ya. Yap. Oke, so thank you Mas Gozali Iya. Thank you, atas Mas semua Gozali. tips and triknya, dan thank you juga sudah datang di gubuk kita. Di gubuk kita yang Ya. seperti ini. So harapannya mungkin setelah ini kita bisa kerjasama atau mungkin ngobrolin lagi tentang NFT di mungkin in different way. Iya. Sometimes we don't know. Yep. So thank you guys buat teman-teman sobat JIC semua sudah nonton JIC Podcast. So don't forget to subscribe, comment, like, and share. And then see you in the next video. Bye bye. Thank you. Bye bye.